Pinjol itu menarik karena satu alasan sederhana, dia datang pas lo lagi lemah. Bukan lemah mental tapi lemah posisi. Uang habis, kebutuhan jalan terus, dan waktu nggak nunggu. Di titik itu pinjol kelihatan kayak penyelamat. Tinggal klik, data diisi, uang cair. Tapi yang jarang dibahas adalah harga dibalik kemudahan itu. Dan hari ini, masalah ini bukan kasus individu tapi fenomena nasional. OJK berkali-kali ngerilis data bahwa jumlah peminjam pinjol di Indonesia sudah tembus puluhan juta akun dengan total outstanding pinjaman ratusan triliun rupiah. Media seperti Kompas, Tempo, sampai CNBC Indonesia sering mengangkat cerita orang-orang yang awalnya cuma pinjam 1-2 juta, lalu dalam hitungan bulan terlilit belasan aplikasi, cicilan menumpuk, dan hidup berubah jadi survival mode. Bahkan di beberapa laporan, tekanan psikologis akibat pinjol disebut lebih berat daripada kredit bank konvensional karena sifatnya harian, agresif, dan nyerang mental. Kenapa topik ini penting buat lo? Karena pinjol bukan cuma soal utang, tapi soal kendali hidup. Saat arus kas lo dikuasai bunga dan denda, keputusan hidup lo ikut dikunci. Lo kerja bukan buat bangun masa depan, tapi buat nutup masa lalu. Dan kalau ini dibiarkan, pelan-pelan lo kehilangan ruang bernapas, relasi rusak, fokus kerja turun, dan rasa percaya diri ambruk. Di video ini, gua nggak mau jual mimpi lunas instan. Gua mau bongkar peta besarnya. Kita bakal bahas kenapa pinjol bisa nyeret orang rasional jadi panik, di mana letak kesalahan fatal yang sering diulang, dan yang paling penting, strategi keluar yang realistis tanpa menghancurkan hidup lo. Ada ancaman kalau lo salah langkah, tapi juga ada harapan kalau lo ngerti permainannya. Dan semua itu dimulai dari satu hal, berhenti panik, mulai mikir strategis. Masalah pinjol jarang dimulai dari angka, tapi dari cara berpikir. Banyak orang masuk dengan asumsi keliru, nanti juga bisa nutup dari gaji bulan depan. Pola pikir ini kelihatan masuk akal, tapi ada cacat fatal di dalamnya. Lo berasumsi masa depan lo stabil, padahal sistem ekonomi hari ini justru makin fluktuatif. Harga kebutuhan naik, kerjaan makin nggak pasti, dan satu gangguan kecil, sakit, motor rusak, order sepi, cukup buat ngejatuhin seluruh rencana. Keputusan krusial yang sering bikin orang kejebak adalah menjadikan pinjol sebagai solusi berulang, bukan alat darurat. Sekali berhasil nutup kebutuhan, otak lo dapat validasi palsu, aman. Padahal yang terjadi, lo cuma mindahin masalah hari ini ke versi yang lebih mahal di masa depan. Bunga harian, denda, dan biaya tersembunyi bekerja seperti pasir hisap. Nggak langsung nelen, tapi pelan-pelan bikin lo tenggelam tanpa sadar. Di sisi lain, sistem pinjol sendiri memang dirancang agresif. Banyak platform, termasuk yang legal, mengandalkan kecepatan dan tekanan psikologis. Notifikasi intens, jatuh tempo pendek, dan akses data kontak bikin posisi peminjam selalu terpojok. Media seperti Tempo dan laporan OJK beberapa tahun terakhir menyoroti bagaimana model bisnis ini tumbuh pesat justru di tengah lemahnya literasi keuangan masyarakat. Artinya, ini bukan sekadar kesalahan individu, tapi kegagalan sistemik. Faktor eksternal juga memperparah. Ekonomi global yang melambat, PHK di berbagai sektor, UMKM yang arus kasnya nggak stabil, semuanya bikin banyak orang hidup di ujung napas finansial. Di kondisi kayak gini, pinjol jadi pintu masuk tercepat dan paling berbahaya. Jadi sebelum lu nyalahin diri sendiri terlalu keras, pahami satu hal. Lu nggak bodoh, lu cuma masuk ke sistem yang memang didesain buat bikin lu terus bergantung. Kalau lo mau keluar dari pinjol tanpa menghancurkan hidup, hal pertama yang harus lo pahami adalah ini. Pinjol itu bukan sekadar utang, tapi perang arus kas. Selama arus kas lo negatif, berapapun jumlah utang yang lo lunasin, masalahnya bakal balik lagi. Banyak orang fokus ke cara bayar, padahal akar solusinya ada di cara menghentikan kebocoran. Data OJK menunjukkan mayoritas peminjam pinjol di Indonesia punya nominal pinjaman kecil di bawah 5 juta, tapi tingkat gagal bayarnya tinggi. Ini sinyal penting, artinya masalahnya bukan di jumlah tapi di struktur keuangan. Lo mungkin bukan kekurangan uang, tapi salah desain aliran uang. Penghasilan datang bulanan, sementara pinjol narik harian atau mingguan. Ini mismatch fatal. Ibarat lo disuruh lari maraton, tapi napas lo cuma dikasih per 100 meter. Strategi pertama yang harus lo pahami adalah menghentikan eskalasi. Jangan nambah pinjol baru, bahkan untuk nutup yang lama. Secara matematika, itu bunuh diri finansial. Big data industri fintech global nunjukin satu pola yang sama. Borrower yang refinancing lewat pinjaman jangka pendek justru tenggelam lebih cepat dibanding yang berhenti total dan negosiasi. Lo harus terima satu fase nggak nyaman, telat ditelepon ditekan, tapi itu lebih murah daripada terus gali lubang. Strategi kedua, pisahkan utang legal dan ilegal. Ini krusial. Pinjol ilegal hidup dari ketakutan lo. Mereka nggak peduli lo bayar atau enggak, yang mereka kejar adalah kontrol psikologis. Banyak kasus yang diangkat media nasional menunjukkan bahwa saat peminjam berhenti merespons dan melapor ke Satgas Waspada Investasi, tekanan justru menurun. Sementara pinjol legal, seburuk apapun, masih terikat regulasi. Ini bukan soal berani, tapi soal paham medan perang. Strategi ketiga, ubah sudut pandang soal
lunas. Lunas bukan berarti semua utang nol hari ini. Lunas berarti lo kembali pegang kendali hidup. Banyak orang gagal karena ngejar pelunasan total, tapi mengorbankan makan, kerja, dan kesehatan mental. Padahal, data ekonomi perilaku nunjukin orang yang menjaga stabilitas dasar, makan, kerja, produktivitas, punya peluang lebih besar menyelesaikan utang dalam jangka menengah. Bertahan dulu, baru menang. Di level makro, fenomena pinjol ini sebenarnya cermin ekonomi global. Saat inflasi tinggi dan upah stagnan, kredit mikro meledak. Ini terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi juga di India, Filipina, bahkan Amerika Latin. Bedanya, di negara dengan literasi finansial lebih baik, borrower fokus restrukturisasi. Di sini, banyak yang malah menutup dengan utang baru, dan itu jebakan. Insight pentingnya gini, keluar dari pinjol itu bukan soal keberanian bayar, tapi kecerdasan mengatur napas. Lo harus bikin ruang waktu, ruang uang, dan ruang mental. Begitu ruang itu ada, strategi berikutnya jadi mungkin. Tanpa ruang, semua tips cuma teori. Dan di titik ini, lo harus sadar, lo nggak lagi main di permainan konsumsi, tapi permainan survival finansial. Target lo bukan kayak dulu. Target lo hidup utuh tanpa dihantui. Dan itu sepenuhnya mungkin, kalau lo berhenti ngelawan sistem dengan emosi, dan mulai membaca polanya dengan dingin. Setelah lo paham bahwa pinjol adalah perang arus kas, langkah berikutnya adalah membaca cara kerja sistemnya. Bukan buat takut, tapi buat mengambil posisi yang lebih kuat. Banyak orang tumbang bukan karena utangnya terlalu besar, tapi karena mereka salah mengira siapa yang pegang kendali. Selama ini lo merasa pinjol yang berkuasa, padahal dalam banyak kasus kendali itu bisa dinegosiasikan. Pinjol legal, meskipun kelihatannya kejam, tetap bergerak di bawah aturan OJK. Mereka punya target penagihan, tapi juga punya batas. Data industri menunjukkan perusahaan fintech lending lebih memilih restrukturisasi ringan daripada kredit macet total. Kenapa? Karena bagi mereka, arus masuk sebagian lebih baik daripada nol. Ini celah strategis. Saat lo berhenti panik dan mulai komunikatif secara terukur, bukan memohon tapi menyatakan kondisi, posisi tawar lo naik. Bukan karena lo kuat, tapi karena sistem mereka rasional. Kesalahpahaman umum yang sering bikin orang salah langkah adalah mengira semua keterlambatan itu dosa finansial. Dalam dunia kredit, keterlambatan adalah variabel risiko, bukan vonis hidup. Skor kredit bisa rusak, iya, tapi hidup lu jauh lebih mahal daripada skor. Banyak profesional finansial sepakat, kredit bisa dibangun ulang, mental yang hancur jauh lebih sulit diperbaiki. Jadi, prioritasnya jelas, jaga mesin penghasil uang lu tetap hidup. Di sisi lain, pinjol ilegal bermain di wilayah abu-abu. Mereka nggak punya mekanisme restrukturisasi karena model bisnisnya berbasis intimidasi, bukan manajemen risiko. Disinilah pentingnya memutus aliran rasa takut. Banyak studi kasus yang diliput media nasional menunjukkan bahwa begitu peminjam berhenti merespons ancaman, mengganti nomor, dan melapor, tekanan menurun drastis. Ini bukan kabur, ini menarik diri dari permainan yang aturannya curang. Kalau kita tarik lebih jauh, pinjol adalah produk dari ekonomi kecepatan. Dunia hari ini menuntut segalanya instan, pengiriman, hiburan, bahkan uang. Masalahnya, pendapatan manusia nggak ikut instan. Ini menciptakan gap struktural. Pinjol masuk sebagai jembatan palsu. Kelihatannya menolong, tapi sebenarnya memperlebar jurang. Dan selama lu masih berpikir cepat menebak solusi, lu akan terjebak di siklus yang sama. Kerangka berpikir yang lebih sehat adalah menggeser fokus dari mengejar nol ke membangun stabil. Banyak orang yang akhirnya keluar dari pinjol bukan karena tiba-tiba kaya, tapi karena mereka menata ulang prioritas. Pengeluaran dipangkas brutal, penghasilan ditambah meski kecil, dan satu hal penting, tidak lagi malu mengakui posisi. Dalam ekonomi, transparansi ke diri sendiri itu kekuatan. Di fase ini, lo harus berhenti bertanya, gimana caranya lunas cepat? Dan mulai bertanya, gimana caranya hidup gue berhenti berdarah? Begitu pendarahan berhenti, penyembuhan bisa dimulai. Dan inilah fondasi yang bikin segmen berikutnya relevan, karena tanpa fondasi ini, langkah praktis apapun cuma jadi wacana. Di tahap ini, kita berhenti bicara konsep dan mulai masuk ke langkah yang benar-benar bisa lo pakai. Tapi gue mau jujur dari awal, ini bukan teknik cantik, ini teknik bertahan hidup. Langkah pertama yang jarang dibahas orang adalah membuat zona aman finansial. Artinya, lo tentukan angka minimum bulanan buat makan, transport, dan kerja, bukan gaya hidup. Angka ini tidak boleh diganggu bahkan oleh pinjol. Kenapa? Karena kalau mesin hidup lo mati, semua strategi lunas otomatis gagal. Teknik kedua adalah audit utang tanpa emosi. Buka semua data pinjol lu, tulis manual, nama aplikasi, legal atau ilegal, total pokok, bunga, dan pola penagihan. Banyak orang takut melakukan ini karena rasanya seperti melihat luka. Padahal justru di sini kekuatan lu. Dari data itu, lu bisa tahu mana yang harus dihadapi, mana yang harus diputus, utang legal bisa diajak bicara, ilegal harus dikeluarkan dari sistem hidup lo. Teknik ketiga yang tidak umum tapi efektif adalah diam strategis. Untuk pinjol ilegal, berhenti merespons bukan berarti kabur, tapi menghentikan suplai ketakutan. Ganti
Berhenti nomor utama, amankan kontak penting, dan fokus ke kerja. Banyak korban yang akhirnya pulih justru setelah berhenti meladeni tekanan psikologis. Energi mental itu mahal, dan lo butuh buat bangun ulang penghasilan. Langkah keempat adalah menambah arus kas mikro, bukan bisnis besar, tapi tambahan kecil yang konsisten. Data UMKM menunjukkan kenaikan pendapatan 10-20% seringkali cukup untuk menghentikan spiral utang. Freelance kecil, jual skill, atau kerja tambahan sementara jauh lebih realistis daripada berharap rezeki datang. Fokus ke stabil, bukan keren. Terakhir, hindari kesalahan klasik. Bayar satu pinjol sampai lunas, tapi ngorbanin semuanya. Ini bikin lo jatuh ke pinjol lain. Lebih baik bayar sebagian, konsisten, dan tetap hidup layak. Ingat, tujuan lo bukan terlihat baik di mata sistem, tapi selamat secara finansial. Kalau lo bisa bertahan 3-6 bulan dengan struktur baru ini, lo sudah menang setengah pertandingan. Kalau lo tarik garis besar dari semua pembahasan ini, satu hal jadi jelas. Pinjol bukan monster yang menghancurkan hidup, tapi sistem yang memanfaatkan kepanikan. Saat lo panik, lo kehilangan kendali. Saat lo tenang dan paham polanya, posisi lo berubah. Kita sudah bahas bahwa masalah utamanya bukan di utangnya, tapi di arus kas, pola pikir, dan cara lo merespons tekanan. Lo belajar bahwa berhenti nambah utang adalah kemenangan pertama. Memisahkan pinjol legal dan ilegal adalah langkah strategis. Menjaga hidup lo tetap berjalan, makan, kerja, berpikir jernih adalah prioritas, bukan kelemahan. Dan yang paling penting, keluar dari pinjol bukan soal cepat, tapi soal konsisten dan sadar posisi. Sekarang gue mau lo refleksi sebentar. Bukan berapa utang lo, tapi di titik mana lo sekarang dalam perjalanan finansial lo. Apakah lo masih lari dari masalah atau sudah mulai berdiri dan melihatnya apa adanya? Ingat, hampir semua orang yang hari ini stabil secara finansial pernah ada di fase berantakan. Bedanya, mereka berhenti panik dan mulai belajar. Kalau video ini ngebuka sudut pandang baru buat lo, simpan baik-baik. Jangan cuma jadi tontonan. Terapkan satu hal saja dulu. Dan kalau lo ngerasa sendirian di fase ini, lo nggak sendirian. Banyak yang berjuang diam-diam, dan lo salah satunya yang cukup berani buat mulai mikir ulang. Tenang, hidup lo belum hancur. Tapi mulai hari ini, keputusan lo akan menentukan seberapa cepat lo bangun lagi. Sekarang gue mau lo lakuin satu hal sederhana tapi penting. Kalau dari video ini lo dapat satu sudut pandang baru bahwa keluar dari pinjol itu soal strategi, bukan nekat, jangan simpan sendiri. Like video ini bukan buat gue, tapi supaya algoritma dorong konten edukasi kayak gini ke lebih banyak orang yang lagi diam-diam berjuang. Share ke satu orang yang menurut lo lagi kejebak pinjol, tapi gengsi cerita. Kadang, satu video bisa jadi titik balik hidup seseorang, dan tulis di kolom komentar, jujur aja, lo sekarang lagi di fase mana? Baru sadar, lagi bertahan, atau lagi nyusun jalan keluar? Komentar lo bukan cuma interaksi, tapi bentuk komitmen ke diri lo sendiri. Subscribe channel ini kalau lo pengen bahas finansial dengan cara yang realistis, dingin, dan gak jual mimpi. Di sini kita nggak bahas cara kaya cepat, kita bahas cara selamat dulu, baru naik level. Ingat satu hal terakhir, sistem boleh keras, tapi lo nggak harus hancur buat keluar darinya.